Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofyan Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-10, berasal dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kita akan mempelajari modul 1.2 mulai dari diri sendiri. Di dalam modul 1.2 mulai dari diri sendiri terdapat pembahasan trapesium usia, di mana trapesium usia ini menggambarkan perjalanan hidup saya mulai dari 8 tahun usia ketika saya SD, dan juga di sana ada peristiwa positif dan juga peristiwa negatif ketika saya saat melaksanakan menjadi seorang siswa. Nah, sekarang saya berada di usia 36 tahun. Kemudian pensiun itu ada di 60 tahun. Ya, untuk menjelang pensiun. Kemudian masa pensiun. Nah, selisih usia saat ini dengan peristiwa positif itu perkiraan 20 tahun, di mana usia 36 tahun saat ini dikurangi ketika saya mengalaminya, yaitu di usia 16 tahun, kurang lebih 20 tahun selisihnya. Kemudian peristiwa negatif yaitu di usia saat ini saya 36 tahun, itu dikurangi 20 tahun pada usia saya mengalami peristiwa negatif. Perkiraan selisihnya yaitu 16 tahun. Tugas 1 yaitu refleksi. Pertanyaannya, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif ini terjadi pada usia 16 tahun saat saya duduk di kelas 2 SMP. Ketika itu saya menjadi pemain terbaik dalam ajang pertandingan bola voli sekabupaten, dan tim sekolah saya menjadi juara 1. Di peristiwa negatifnya, ketika itu terjadi pada usia 20 tahun saat saya duduk di kelas 3 SMA. Ketika itu saya mengikuti seleksi beasiswa olahraga cabang bola voli di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Alhamdulillah saya keterima, tapi sayangnya orang tua tidak setuju karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Masih dalam refleksi, pertanyaannya, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Dalam peristiwa positif, yang terlibat dalam peristiwa positif ini adalah tentunya kedua orang tua, guru, kepala sekolah, pembimbing atau pelatih saya, rekan satu tim, dan rekan-rekan seperjuangan. Adapun peristiwa negatifnya, yang terlibat dalam peristiwa negatif ini adalah faktor keadaan ekonomi keluarga yang tidak memadai sehingga orang tua tidak mengizinkan saya untuk kuliah di UPI. Masih di dalam refleksi, pertanyaannya, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dalam peristiwa positif ini, tentunya saya merasa senang, bahagia, dan bersyukur atas keberhasilan yang Tuhan berikan kepada saya. Dalam peristiwa negatif ini, tentunya saya merasa sedih, karena saat itu yang saya cita-citakan untuk kuliah di UPI gagal karena faktor keadaan keluarga. Masih dalam refleksi, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen peristiwa positif dan negatif di masa sekolah yang masih saya rasakan dan memengaruhi diri saya di masa sekarang
karena peristiwa ini memberikan pengalaman yang sangat berharga tentang menghadapi kesulitan dan pengalaman yang sangat berkesan dalam perjalanan hidup saya, membuat saya menjadi semangat, percaya diri, dan selalu optimis dalam menggapai cita-cita saya sebagai pendidik. Masih di dalam refleksi, pertanyaannya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi ini adalah pengelolaan emosi terhadap peserta didik saya. Saya belajar bahwa sangatlah penting untuk memahami beragam emosi yang muncul dari diri peserta didik. Dengan menyadari dan mengelola emosi akan berpengaruh positif dalam menjalankan peran saya sebagai pendidik. Pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi, berkolaborasi, berekspresi dengan nyaman sehingga kualitas belajar mengajar menjadi lebih baik. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertanyaannya, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Saya mandiri dalam mengembangkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dengan cara inisiatif sendiri, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan diri. Saya juga dapat berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua murid, dan warga sekolah. Selanjutnya, saya dapat berkolaborasi dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program sekolah. Kemudian, saya dapat berinovasi dalam mengembangkan metode-metode dan media pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada kebutuhan murid. Dan saya dapat melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Masih tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya sebagai pendidik terhadap peserta didik menuntun peserta didik untuk berbudi pekerti yang baik, serta menemukan potensi terbaik sesuai kodratnya, agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian peran saya terhadap rekan sejawat adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik untuk berinovasi dalam pembelajaran dan mewujudkan visi-misi sekolah. Peran saya dalam komunitas belajar di sekolah adalah sebagai ketua komunitas belajar. Peran ini saya lakukan untuk memotivasi diri saya dan rekan sejawat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.